Ya, kita ke informasi berikutnya yang mungkin sebagian dari Anda sudah tahu pemirsa bahwa aktor Dude Herlino menyerahkan uang honor sebesar 5,25 miliar rupiah yang diterimanya sebagai brand ambassador PT Dana Syariah Indonesia ke penyidik DTP Dexus Barreskrim Polri. Alhamdulillah. Ya, uang sebesar 5,25 miliar rupiah ini disita sebagai barang bukti dalam penyidikan kasus dugaan penipuan yang menjerat perusahaan Dana Syariah Indonesia. Uang tersebut merupakan honor untuk Dude Herlino sebagai brand ambassador dari tahun 2022 hingga 2025. Alhamdulillah, bersyukur bisa memberikan kontribusi dan juga menunjukkan rasa empati gitu ya. Paling itu buat saya. Ya mudah-mudahan nanti korban-korban ini bisa mendapatkan hak mereka yang paling penting untuk saya. Bisa mendapatkan hak mereka sepenuhnya dengan sesuai aturan hukum. Terakhir yang mesti dikawal proses restitusinya sih. Oh iya. Jadi nanti penyidik kan sudah ngumpulin sejumlah angka dan mudah-mudahan yang berhasil dijaring bisa dibawa full ke jaksa penuntut. Nanti itu full juga dibawa ke persidangan. Nanti hakim akan memeriksa dan nanti hakim akan memerintahkan bagaimana nanti jaksa atau polisi bersama dengan LPSK melakukan restitusi ya, pembagian kepada uang itu secara adil kepada mereka yang benar-benar jadi korban. Informasi yang juga sempat viral, pemirsa, ini pengemudi Alphard cekcok dengan satpam usai ditegur lantaran menerobos lampu penyeberangan di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Alih-alih meminta maaf, satpam justru dibawa ke kantor polisi. Ya, inilah sebuah rekaman kamera pengawas ya. Ini di dekat pusat kota di Jakarta, dekat Bundaran HI. Ketika sejumlah pejalan kaki ini hendak nyebrang di kawasan ini, dari arah seberang seorang satpam berniat membantu sejumlah pejalan kaki, dan di momen yang sama semua kendaraan berhenti kecuali itu, lihat mobil Alphard yang warna hitam ya, ini menerobos lampu penyeberangan. Tidak diterima ditegur satpam, sejumlah orang yang berada di dalam mobil dengan plat nomor ini disebutkan ya, udah ada gambarnya ya, D1828X HQ tersebut memilih cekcok dan membawa satpam ke kantor polisi. Ini nggak kebalik apa ya? Kenapa satpamnya yang dilaporin ke polisi? Padahal itu kalau mau nyebrang di daerahnya ini pemirsa, kita ada memang tekan sesuatu terus ada tanda merah, berarti itu harus berhenti semua dan itu boleh jalan. Jadi kalau ketika orang-orang ini udah jalan, harusnya semuanya berhenti. Ya, yang lain juga berhenti sih sebenarnya kalau kita lihat ya, tapi mobil Alphardnya tetap jalan. Jadi yang salah siapa? Kita lihatlah rekaman ini. Nah, kalau pengakuan soal sudah ada perdamaian di kasus Bundaran HI itu, ternyata ada bantahan. Ini satpam bernama Victor Hareva mengaku sempat ditunjukkan KTA pelaku dan ditegur tak ada hak untuk menyetop mobil Alphard hitam tersebut dan mengancam akan menghubungi vendor untuk memecatnya. Bilang ini semua, bilang itu, saya juga aparat, emang kamu doang yang aparat. Sampai dia ngambil KTA-nya, tunjukin ke saya juga aparat. Setelah kepala pospolnya datang, kami duduk di dalam, dan setelah saya sudah memberitahu kronologinya, dan kepala pospolnya menyampaikan ke saya, kamu salah, kamu tidak ada hak untuk memukul kaca mobil. Nah, setelah kepala pospolnya bilang tersebut, orang tersebut, yang 3 orang menanyakan vendor saya, dan akan ke vendor saya segera untuk saya dikeluarkan atau dipecat. Karena saya tidak ada jalan keluar, saya salaman kepada beliau dan bersujud minta maaf, saya salah, saya akan jadikan pengalaman saya, pedoman saya untuk kedepannya. Nah, setelah itu mereka mau keluar di pintu pospol. Padahal saya sudah salaman 2 kali ke mereka. Kerak baju saya ini diangkat sama supirnya, gini di atas sambil ngomong di hadapan saya, "Oke, jangan kayak preman di sini. Kamu kerja yang benar aja. Datang ke saya." Terus saya bilang siap. Saudara Victor atau saudara FH ya, security di Bundaran HI yang beberapa waktu lalu ya mengalami intimidasi dari pengendara mobil Alphard yang menerobos lampu merah ya
Dalam pernyataannya Bapak Kapolsek mengatakan telah ada perdamaian, telah dibantu difasilitasi mediasi. Ya. Klien kami pada saat itu Pak disinyalir dijemput oleh oknum yang berpakaian batik, terus dibawa ke kantor polisi, ke Pospol. Orang lagi dibawa tekanan seperti begitu, itu bukan perdamaian namanya Pak. Kita kan belajar aturan Pak, gitu loh. Maksud saya gini, jangan kita memberikan laporan kepada pimpinan kita, di mana laporannya pun salah, gitu loh. Ya, kalau dipaksa salaman ya mungkin bisa, karena pada saat itu di kirinya oknum, di kanannya juga teman-teman dari Pospol. Siapa yang tidak tertekan Pak mentalnya? Wah, ini nggak boleh nih pemirsa. Ini ibaratnya membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Karena tadi biasa orang sering banget tuh playing victim. Kalau udah salah ngerasa, wah bener nih. Akhirnya yang bener jadi salah. Nah, informasi ini ya sudah nyampe ternyata ke telinganya Pak Gup ya, Pak Pramono Anung ya. Pramono menegaskan nih, menarik nih, Satpam tersebut tidak bersalah dan akan mengusut pelaku intimidasi dari mobil Alphard hitam. Mantap Pak Pram. Satpam saya akan meminta untuk tidak dipecat atau diberhentikan. Bahkan yang bersangkutan sebenarnya malah menjalankan tugas dengan baik sekali. Dan terlihat bahwa mobil Alphard itulah yang kemudian melanggar. Dan kemudian kami juga mendapatkan laporan bahwa mobil yang pakai plat itu adalah plat palsu. Sehingga dengan demikian orang yang menegur harusnya yang diberikan sanksi, dan saya sudah minta untuk aparat penegak hukum, kalau kemudian ini tidak bisa diselesaikan secara baik, ya tentunya yang melakukan seakan-akan berkuasa begitu, pada dia salah itu harus diberi sanksi. Jadi untuk satpamnya sekali lagi saya minta untuk tidak dipecat dan tetap dipekerjakan seperti biasa, karena satpam inilah yang menjalankan tugas dan semua orang melihat dari CCTV maupun CCTV yang lebih lengkap yang sebenarnya dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta. Hebat Pak Pram ya, kita semua sepakat bahwa yang salah ya tadi yang melanggar lampu merah tadi, bukannya malah satpamnya. Nah, kalau kita bicara rasisme, let me tell you something. I was born in LA and raised here in Jakarta, but I don't see people or judge people by the look or complexion ya. Saya nggak ngelihat orang dari ras ataupun juga warna kulit, karena di Bali ini lagi heboh, ada larangan WNI yang ikut event di tanah Bali sendiri. WNI kita nggak boleh nih katanya ya. Nah, event lari di Bali ini viral usai diduga memprioritaskan WNA, dan kegiatan ini membuat netizen resah karena diskriminasi justru ditujukan untuk WNI di Indonesia. Dan mereka lupa kalau Bali itu adalah Indonesia, oke? Ini agak-agak sebel nih pemirsa dengernya ya. Kalaupun ini benar ya, nanti kita coba validasi segala macam. Ini karena dugaan praktik diskriminasi terhadap WNI mencuat di media sosial setelah sebuah komunitas lari di Bali dituding memprioritaskan peserta warga negara asing dibandingkan warga lokal ya. Anggota DPD Bali ini Ibu Nilu Jelantik juga buka suara di media sosial dan menyesalkan peristiwa ini. Tuduhan diskriminasi ini ramai diperbincangkan setelah sejumlah WNA angkat bicara dan merasa oknum turis asing di Bali ya sangat meresahkan dan seenaknya. Dan ini juga nggak hanya WNI juga angkat bicara karena mereka juga ngerasa ada diskriminasi di sini. Jadi sebenarnya orang-orang Bali, baik itu yang tinggal di Bali mau bule ataupun ya lokal, juga ngerasa ini ada something wrong deh di rule yang dibuat mereka ini. Karena tadi masa orang Indonesia nggak boleh ikut sesuatu yang ada di Bali ya. Kita lihat ini ada komen dari beberapa warga. Lari di Bali yang melarang orang Indonesia untuk bergabung. Aku Josh Belari. And I'm Jack Ahern, and we're making this video because it's time to stand up for what's right. Udah terlalu lama, sebagian orang asing datang ke Indonesia, bikin klub lari yang menguasai seluruh jalan
bikin macet, dan mendiskriminasi orang lokal. How do you come to someone else's country and then think you have the right to do that? Sudah waktunya kita membela orang-orang Indonesia yang kita cintai. Karena ini menambah stigma bahwa semua bule itu bodoh dan racist. Dan aku gak mau itu terjadi. Indonesia, we love you and thank you for being so welcoming to us. Orang Indonesia, kalian termasuk orang-orang paling ramah dan paling baik di dunia ini. Kalau aku punya klub lari, semua orang bisa ikut. Entourage Bali, fix your shit or get out. Senator Republik Indonesia, dengan ini kami meminta kepada pihak Imigrasi Bali dan juga Kepolisian Provinsi Bali, Polda Bali, agar dapat menindaklanjuti laporan kami terkait dengan dugaan diskriminasi oleh WNA-WNA dan juga kegiatan-kegiatan yang diduga tidak berizin. Video terlampir. Dan kepada para WNA ataupun foreigners yang tidak menerima keanggotaan warga negara Indonesia, kalian melakukannya di Bali, kalian melakukannya di Indonesia. Ini adalah tanah air kami. So, we're gonna keep an eye on you, ya. Ditunggu ya. Alright babe, yes, go fix your rule untuk Entourage tadi. Dan tadi kata Bu Nilu Julantik, di Bali, event di Bali, kalian pendatang ya respect the local wisdom ya, go get along sama teman-teman di Bali, rangkul semuanya. Jadi semuanya bisa menikmati apapun tanpa namanya rasisme. Nggak boleh ada rasisme dimanapun di muka bumi ini. Nah, berulah dengan merusak fasilitas hotel, seorang pria warga Belanda ini terpaksa diamankan petugas imigrasi Jakarta Selatan. Selain dikenakan sanksi administratif, pria Belanda tersebut juga langsung dideportasi ke negara asal. Inilah rekaman kamera pengawas satu hotel di kawasan Jakarta Selatan saat seorang pria warga negara Belanda berbuat onar dengan merusak fasilitas hotel. Merasa dirugikan, pihak hotel langsung melaporkan kejadian ini ke Imigrasi Jakarta Selatan. Tidak butuh waktu lama, pelaku berinisial TAV ini langsung diamankan dan dibawa ke rumah detensi. Dari hasil pemeriksaan, TAV diketahui masuk menggunakan visa sementara. Akibat ulahnya, selain dikenakan sanksi administratif, pria Belanda ini juga langsung dideportasi ke negara asal. Berawal dari adanya laporan masyarakat perihal pengerusakan fasilitas milik hotel di Jalan Tendean, Jakarta Selatan pada tanggal 12 Juli oleh seorang WNA. Kemudian kami mengamankan WNA tersebut setelah dilakukan pemeriksaan dan pendetensian. Lalu kami melakukan pendeportasian kepada WNA tersebut pada 15 Juli 2026. Imigrasi meminta warga negara asing yang berada di tanah air untuk tetap mematuhi dan menghormati hukum yang berlaku di Indonesia. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati, iNews melaporkan.